Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noriski Sataria dengan NIM 210103020029, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Lokal IAT 21A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final test mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitriani, SPD STHI MPD. Di video ini saya akan membahas salah satu materi Bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia dan tidak memiliki makna ganda sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran. Jadi, kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami. Setelah mengetahui apa itu kalimat efektif, kita juga harus mengetahui apa saja syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif ada 4. Yang pertama, harus sesuai dengan PUMI. Suatu kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan ataupun tanda baca yang tepat agar lawan bicara mudah memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana memiliki susunan, subjek, dan predikat. Maka, agar suatu kalimat menjadi efektif, gunakanlah kalimat yang urutannya sistematis. Yang ketiga, hemat dan tidak bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang dibuat terlalu banyak menghamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Hal ini agar apa yang disampaikan mudah dipahami. Yang keempat, tidak ambigu. Suatu kalimat dikatakan kalimat efektif apabila tidak memiliki makna ganda sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran. Setelah tadi membahas syarat kalimat efektif, sekarang kita akan membahas ciri-ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif yang pertama adalah kesepadanan struktur. Maksudnya, memperhatikan kelengkapan struktur dan penggunaannya. Terkait kesepadanan struktur ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua, jangan ada preposisi di depan subjek. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat yang efektif adalah semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang ketiga, hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Contohnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Nah, kalimat tadi tidak efektif karena di dalam kalimat tersebut ada kata yang, seharusnya tidak perlu ada kata yang. Maka, kalimat yang betul adalah dia pergi meninggalkan saya. Yang keempat, jangan ada subjek ganda. Contohnya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Seharusnya, kalimat efektifnya adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Ciri yang kedua adalah kehematan kata. Jadi, kita harus membuat kalimat dengan ringkas dan tidak bertele-tele. Ada dua hal yang menyebabkan kalimat menjadi boros atau tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak, dan yang kedua, menyangkut sinonim. Contohnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian akhir semester. Kata tersebut tidak efektif. Mengapa? Karena di sana terdapat kata para dan kata siswa-siswi. Kata para merujuk pada jamak, sedangkan kata siswa-siswi juga merujuk pada jamak. Maka, agar kalimat tersebut menjadi efektif, harus dipilih salah satu saja. Contoh kalimat efektifnya adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian akhir semester. Ciri yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Hal ini berkaitan dengan imbuhan paralel dan konsisten dalam kalimat. Contohnya, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kalimat tersebut tidak efektif karena imbuhannya tidak sejajar. Di sana terdapat kata membuang, memilah, dan pengolahannya. Seharusnya kata pengolahannya diganti jadi mengolahnya. Ciri yang keempat adalah ketegasan makna. Kita dapat meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan kesan penegasan. Contohnya, kamu susunlah pakaianmu di lemari agar rapi. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah susunlah pakaianmu di lemari agar rapi.
Ciri yang kelima adalah kelogisan kalimat. Tujuannya agar menghindari kesan ambigu pada kalimat yang kita buat. Jadi, buatlah kalimat yang maknanya bisa diterima akal sehat. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu kalimat tidak efektif. Seharusnya, Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Jadi, Bapak Kepala Sekolahnya yang dipersilakan, bukan waktu dan tempatnya. Ciri yang keenam adalah kepaduan kalimat. Jadi, penggunaan unsur-unsur kata harus padu dan sesuai. Contohnya, proposal skripsi Zahra, dosen sudah terima. Kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat yang efektif adalah proposal Zahra sudah dosen terima. Ciri kalimat efektif yang ketujuh adalah kecermatan diksi. Hal ini agar tidak timbul ambiguitas. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Kalimat tersebut tidak efektif. Seharusnya, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Nah, itu kalimat yang efektif. Nah, itulah tadi materi tentang kalimat efektif. Wah, kita jadi tahu nih apa itu pengertian kalimat efektif, apa saja syarat-syarat kalimat efektif, dan apa saja ciri-ciri kalimat efektif. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kita tentang kalimat efektif ini, mari kita kerjakan soal berikut bersama-sama. Soal yang pertama, ubahlah kalimat tidak efektif berikut menjadi kalimat efektif. Untuk seluruh hadirin, dimohon datang di waktu yang tepat. Pembahasannya, kalimat efektif dari kalimat tersebut adalah seluruh hadirin dimohon datang tepat waktu. Kalimat sebelumnya tidak efektif dikarenakan penempatan preposisi atau kata depan di depan subjek. Soal yang kedua, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Kalimat tersebut tidak efektif. Apa penyebab kalimat tersebut menjadi tidak efektif? Pembahasannya, kalimat tersebut tidak efektif dikarenakan bentuk dan struktur dalam kalimat tidak sejajar atau tidak paralel. Seharusnya, agar kalimat tersebut menjadi kalimat efektif, kata yang menerbitkannya diganti dengan kata diterbitkan oleh. Jadi, kalimat yang efektifnya adalah buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Gimana nih teman-teman setelah mengerjakan soal tadi? Semoga lebih terbuka ya pemahamannya tentang kalimat efektif. Semoga dengan soal yang sudah dibahas sama-sama tadi, kita jadi lebih paham tentang kalimat efektif. Itulah tadi pembahasan tentang kalimat efektif. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian video dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.